saya akan mengerjakan lab jaringan komputer kembali, yang dimana lab 4.7.2 ini mempunyai aktivitas mengidentifikasi physical karakter di internet working device, lalu memilih salah satu modul untuk connectivity, lalu connect device, lalu cek connectivity. Oke, tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam part 1 bagian 1. Identify physical characteristic of Ethernet networking device. Step 1, identify the management ports of the IS router. Kita di sini bisa membuka router IS, lalu kita bisa zoom in. Lalu di tab physical ini ada beberapa slot-slot yang bisa kita lihat ya, yang dari slot konsol dan aux. Konsol ini begini ini, lalu aux itu yang di atas. Lalu selanjutnya di samping-sampingnya juga ada LAN dan WAN. Yang di LAN itu menampilkan gigabyte gigabyte 0 per 0, lalu gigabit internet 0 per 1, lalu one-nya serial 0 per 0 per 0, lalu serial 0 per 0 per 1. Oke, langsung masuk ke dalam CLI, lalu kita bisa enter. Lalu di CLI ini kita bisa show interface, show interface brief. Nah, sini bisa terlihat gigabit 2 ini ya, dan satu VLAN. Lalu selanjutnya cek bandwidth gigabit. Di selanjutnya kita bisa mengecek show interface gigabit Ethernet 0 per 0 volts. Show interface gigabit. Sini kita bisa melihat disk BW 1000 kbit, yang berartinya bandwidth default yaitu 1 Gbps. Lalu selanjutnya kita bisa melihat yang serial, sama seperti tadi show interface, tapi diganti menjadi serial 0 per 0 per 0. Itu sama juga kita melihat yang BW 1554 kbit, yang artinya di sini dia mempunyai bandwidth default yaitu 1544. Lalu step kedua itu kembali ke tab physical, lalu hitung slot kosong pada router. Slot pada router itu ada 4 ya. Lalu selanjutnya tombol router switch 2. Sini sabar, sini kita bisa melihat bagian ininya. Nah, tadi tuh yang saya sudah jalankan tuh CLI ya, nggak masuk tadi. Sini ada interface yang sudah kita tampilkan, show IP interface brief. Lalu di sini ada 2 gigabit serial dan 1 VLAN. Lalu selanjutnya kita show IP, show interface gigabit 0 per 0. Lalu di sini ada BW 1000 kbit, yang dimana default
dari bandwidth ya. Ya, di bandwidth defaultnya itu 1 Gbps. Lalu di sini kita coba serialnya. Sini ada 1544 kbit yang artinya default bandwidth-nya itu ada di 1544. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tab kembali. Lalu pada router ini ada berapa slot yang kosong. Di sini tuh ada 4 atau 5. Lalu selanjutnya kita bisa mengklik switch 2 di sini. Pada di switch 2 keluar nggak guys? Nah, pada di switch 2 ini kita bisa melihat beberapa slot ekspansinya 1, 2, 3, 4. Lalu ini yang bisa dikonekkan cuma satu ini doang harusnya. Lalu pada step yang kedua yaitu sini kita disuruh untuk mencari satu ini ya, modul CFE ya, yang dimana PT CFE ini yang kita pakai. Modul yang dipilih adalah yang dipakai untuk is ya. Lalu berapa host yang dapat dihubungkan itu bis 3 host. Lalu step 1 pilih modul pada switch, klik switch, lalu with modul provide gigabit optical connection switch 3 dan ini gigabit. Nah di sini nih ada yang namanya satu CFE ya, yang dimana satu CFE ini salah, sini nih ada CFE ini sebelumnya yang modul yang dipakai satu FGE. Satu switch NM 1 FGE ini berfungsi menjadi gigabit optikal. Lalu di step keduanya itu memasang modul di switch S di router S. Klik S, lalu menu fisikal lagi, matikan tombol. Di sini ada tombol on off. Kita off kan terlebih dahulu, lalu pasang modul, drop modul. Ini gini lah. Oh iya. Di sini berarti kita bisa tampilkan keduanya ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat Syndroxy pasang modul PT router untuk ini switch. Bukan router. PT router. Switch bedroom. Modul switch 3. Sebentar. Sebentar, di sini switch juga. NM cover switch FG. Switch.
Oke, berarti di sini ini nih artinya yang ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, jika sudah, kita coba aktifkan kembali. Setelah itu, jika sudah masuk ke dalam switch 2 nya, lalu kita bisa mendrag hal yang sama seperti yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya itu yang CFE HFE, sekarang kita bisa mematikannya juga terlebih dahulu, lalu mendrag PT switch NM1FGE ini ya, lalu bisa kita nyalakan kembali. Nah, lalu setelah itu kita bisa memverifikasi slot. Nah, jika seperti ini artinya sudah masuk ya, harusnya. Kita bisa mengklik sandwich ISO IP interface brief. So IP interface brief. Nah, di sini kalau misalkan ada tambahan gigabit 51 yang artinya modul yang kita pasang itu sudah masuk ke dalam slot tersebut. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan koneksi-koneksi ini ya, sesuai perintah. Kita bisa menggabungkan menggunakan interface gigabit kabel chopper yang dari IS ini masuk sini ya. Chopper IS gigabit Ethernet 0/0 disambungkan ke switch 1 0/1 phase gigabit ya, interface itu gigabit Ethernet 0/1. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita menggunakan chopper lagi gigabit 0/1, kita pasang ke switch 4 dengan gigabit 0/1. Nah, seperti ini. Lalu di is menggunakan chopper kembali, menggunakan ini di is ya, di phase Ethernet 010 bisa kalau kita sambungkan ke PC 1 dengan phase Ethernet 0. Lalu selanjutnya dari is 1/1 bisa kita sambungkan ke PC 2 dengan phase Ethernet 0. Lalu yang ketiga ini ke PC 3 dengan phase Ethernet 0. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan switch 4 switch 1 ya. Sebentar, kita pasang masih ada ini. Nah, switch 1 bisa kita hubungkan menggunakan chopper strike itu yang sama seperti tadi, seperti ini, dengan phase Ethernet 01 untuk PC 4. Lalu sama seperti tadi menggunakan phase Ethernet 02 untuk PC 5.
lalu Ethernet 3 untuk isi 6. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan cross untuk switch 4 ya, switch 4 kita pilih yang gigabit Ethernet 02, kita sambungkan ke switch 3 dengan gigabit 3/1. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya switch 3 kita bisa menggunakan fiber optik, fiber dari switch 3 yaitu 51 ke switch 2 gigabit 5/1. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di switch 2 kita bisa menggunakan strike kembali 01 ke PC7, lalu switch 2 dengan 1/1 ke 8, lalu switch yang ketiga dengan 2/1 benar, 2/1 ke PC9. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke switch 2 menggunakan strike kembali, pakai yang 3/1, lalu ke access point gunakan port 0. Nah, jika sudah, kita bisa menggunakan serial DCE ya, serial DCE dari is serial 0000 kan di WES serial 000. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa mencek connectivity-nya, masuk ke CLI router is, ke CLI, lalu kita bisa show IP interface brief ya. Show IP interface brief. Nah, bisa dilihat semuanya up. Hanya serial 001 yang tidak dipakai, yang down, lalu face Ethernet 01 3 yang down, dimana yang itu perangkat yang tidak digunakan. Lalu pada di laptop, ada laptop di sini. Lalu di laptop kita bisa masuk ke laptop sebentar. Laptop, masuk ke dalam laptop. Ini interface tadi ya. Masuk ke dalam laptop, lalu kita ke config, wireless 0 benar. Lalu kita bisa mengaktifkan post status. Port status.
force status bisa kita aktifkan, lalu bisa tunggu beberapa detik. Nah, di sini langsung mendapatkan IP address 172.3.1.1.100 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu kita bisa melihat ke desktop browser. Lalu kita bisa mencari www.cisco.pka seperti ini ya. Go. Welcome to Cisco Packet Tracer connected the physical layer. Halaman Cisco akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa membuka tab tablet. Di tab tablet ini kita bisa masuk ke dalam config, lalu ke wireless 0, lalu kita bisa mencentangkan port statusnya. Dari sini kita menunggu. Nah, IP-nya akan muncul kembali yang artinya sudah terhubung. Lalu kita bisa masuk lagi ke wireless 0 di tablet 0, hilangkan centang. Kita coba hilangkan untuk memutus koneksi, reconnect. Ini mana nanti di tablet ini harusnya ya ini hilang. Sebentar, kita coba X dulu, terus masuk kembali baris 0. Belum ya, coba kita on-kan kembali, dimana harusnya dia akan mengkoneksikannya kembali, masuk ke dalam jaringannya kembali. Ini mungkin ini terputus ya. Nah, mungkin pengujiannya sampai sini saja. Oke, mungkin bisa kita lihat dulu ke ini ya, cek resultnya. Nah, bisa dilihat dari cek result yang sudah saya kerjakan, hampir semua sudah tercentang hijau, yang mana pada lab ini menurut saya sudah selesai. Sampai sini saja. Sekian dari saya pada lab kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.